Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Jawab dengan semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita terima bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi, hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat sunnah rawatib. Tapi sebelumnya Pak Guru mau bertanya dulu nih. Yang pertama, amalan apa yang pertama kali nanti akan dihisab atau ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Ada yang tahu? Yang kedua, bagaimana cara agar sholat fardu yang kita kerjakan pahalanya sempurna? Yang ketiga, mengapa seseorang tidak mau masuk ke dalam neraka? Yang keempat, sholat sunnah rawatib apa yang harus kita lakukan agar mendapat kebaikan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kelima, mengapa seseorang kepingin mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Praktek sholat sunnah rawatib. Melaksanakan sholat sunnah rawatib sebaiknya dibiasakan setiap hari sejak kecil. Supaya apa anak-anak? Supaya menjadi kebiasaan yang baik dalam hidup kita dan terbiasa melakukan hal-hal yang sunnah. Gerakan dan bacaan sholat sunnah rawatib itu sama dengan sholat fardu, kecuali yang membedakan adalah bacaan niatnya. Adapun tata cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat sesuai dengan waktunya, qobliyah atau ba'diyah. Selanjutnya takbiratul ihram, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek yang kita hafal. Pada umumnya, pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, kemudian berdiri, melanjutkan rakaat kedua. Rakaat yang kedua caranya sama dengan rakaat yang pertama. Setelah sujud kedua, dilanjutkan dengan tasyahud akhir, kemudian ditutup dengan salam. Begitu tata cara dan gerakan sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak bisa memperhatikan gambar ini, bagaimana gerakan sholat sunnah rawatib. Gerakannya itu sama dengan sholat fardu. Dimulai dari niat, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat dalam Al-Quran, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi sampai tahiyat akhir, terus salam. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Apa saja itu? Yang pertama, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang kedua, bacaan sholat sunnah rawatib itu tidak dinyaringkan. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib qobliyah dikerjakan sebelum iqomat.
Yang keempat, tempat melaksanakan sholat sunnah rawatib itu sebaiknya bergeser sedikit dari tempat sholat fardu. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi materi tentang tata cara sholat sunnah rawatib. Pak Guru berharap kalian bisa mengulang kembali dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Sekian, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.